Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tepuk pramuka. Pada pramuka kita kali ini, Kak Dia akan menjelaskan cara membaca dan memecahkan sandi pramuka. Baik, sebelum Kak Dia menjelaskan cara membaca dan memecahkan sandi pramuka, mari kita ingat kembali apa itu manfaat mempelajari sandi pramuka. Yang pertama, meningkatkan daya ingat. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan. Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi antar regu. Dan yang keempat, yaitu sarana permainan dalam pramuka. Nah adik-adik, karena sandi pramuka itu ada banyak sekali, hari ini Kak Dia akan membahas 5 sandi pramuka. Yang pertama yaitu sandi AZ, yang kedua sandi AN, yang ketiga sandi N, dan kemudian yang keempat sandi koordinat, dan yang kelima sandi kotak. Halo adik-adik, sandi yang pertama yaitu sandi AZ. Apabila A ditulis Z dan seterusnya. Sandi ini disebut sandi AZ karena A dan Z saling berhadapan. Nah, ini ciri-cirinya. A ketemu dengan Z. Seperti ini ya. Makanya disebut dengan sandi AZ. Langsung kita lihat ke contoh. Di sini diberikan sandi KIZ NFPZ. Nah, kita cari pesan apa yang tersimpan di dalam huruf-huruf ini. Kita cari K berhadapan dengan Ana. Nah, ini huruf K. K berhadapan dengan P. Jadi, kita tulis P di sini. Kemudian I. I berhadapan dengan huruf R. Kemudian kita tulis lagi R. Kemudian Z. Z berhadapan dengan huruf A. Kita tulis A. Kemudian N. Kita cari N. N berhadapan dengan huruf M. Jadi kita tulis M. Gitu ya. Kemudian kita lihat ada F di sini. Nah, ini berlaku kebalikannya juga ya. Kalau kita ketemu F, F di sini hadapannya dengan siapa? F bertemu dengan U, berarti U. Kemudian P. P berhadapan dengan K, berarti K. Kemudian Z. Z berhadapan dengan A. Nah, pesan yang tersimpan adalah pramuka. Nah, ini pesan yang ingin disampaikan dari kode yang ini tadi. Gitu ya. Ciri-cirinya kalau AZ, sandi AZ, itu A berhadapan dengan Z. Nah, adik-adik, sandi yang kedua yaitu sandi AN. Nah, apa itu Kak sandi AN? Bedanya sama sandi AZ apa? Cara kerjanya masih sama adik-adik, tapi yang membedakan adalah kuncinya A sama dengan N. Kalau tadi A sama dengan Z, yang di sini A sama dengan N. Nah, di sini ya. Kenapa bisa gitu? Karena setelah M, N-nya kita pindahkan ke depan. Kalau di sandi AZ tadi kan, setelah M, N-nya langsung ke bawah. Nah, kalau ini N-nya pindah ke depan di sini. Jadi A sama dengan N. Ini kuncinya, sandi AN. Cara kerjanya masih sama. C berhadapan dengan huruf apa? C berhadapan dengan huruf P, maka kita tulis P. E berhadapan dengan huruf R, maka kita tulis huruf R. Seperti itu, dipecahkan sampai ke huruf yang terakhir, maka kita dapatkan pesan rahasianya adalah pramuka. Cara kerjanya sama ya, sandi AZ dan sandi AN. Yang membedakan adalah posisi hurufnya saja. Nah, kemudian sandi yang ketiga adalah sandi AND, sandi N. Karena kakak kebiasaan ngomong bahasa Inggris ya, jadi kakaknya bacanya sandi N, sandi AND. Adalah sandi yang huruf-hurufnya diletakkan pada kata N. Contohnya, Anda. Nah, kata N-nya mana di sini? Oh, ini kata N-nya. Jadi, adik-adik coret saja. Coret N-nya. Berarti yang tersisa adalah huruf A. Ditulislah huruf A. Itu yang kita temukan pertama. Kemudian kita lihat yang selanjutnya. Cari lagi kata N-nya. Kuncinya di sini ya. Kata N-nya dicari, kemudian dicoret. Hilangkan. Hilangkan kata N, kemudian kita dapatkan huruf K dan U. Nah, di sini K, U. Sama lagi kayak yang tadi ya. Nah, kalau yang ini kayaknya salah cetak. Nggak apa-apa, sama aja. Kita coret kata N-nya, kita dapatkan huruf A. Kita tulis A. Terus, coret semua kata N. Kita dapatkan semua huruf-hurufnya sampai kita dapatkan dan kita rangkai menjadi satu kalimat.
yang masuk akal. Nah, ini ya. Tuh. Benar kan? Hilangkan kata N, karena huruf-hurufnya tersembunyi. Yang huruf-huruf yang tersembunyi itu akan terlihat ketika kata N itu dihilangkan. Nah, di sini kita dapat beberapa huruf. Nah, tinggal kita rangkai. Kira-kira apa ya ini tulisannya? Oh, aku ada di sini. Nah, ini adalah pesan rahasianya. Seperti itu ya cara membaca sandi N. Nah, adik-adik, sandi yang berikutnya yaitu sandi koordinat. Kenapa disebut dengan sandi koordinat? Nah, karena di sini kita menggunakan koordinat X dan Y. Ini biasanya ada di matematika. Kalau X itu garis horizontal, yang seperti ini. Kalau Y itu garis yang vertikal, yang ke atas, ke bawah. Nah, itu ya. Ini X, ini Y. Terus hubungannya sama sandi apa, Kak? Nah, kita lihat nanti ya di selanjutnya. Oke adik-adik, sekarang kita lihat poin nomor 1. Buatlah sebuah sistem koordinat Kartesius dengan menggunakan kata kemah sebagai sumbu X dan kata mesra sebagai sumbu Y. Nah, tadi dikasih petunjuk. X, Y-nya adalah kemah mesra, ya kan? Di slide sebelumnya. X dan Y-nya itu kemah mesra. Ini ya, kemah mesra. Artinya, X-nya adalah kemah, Y-nya adalah mesra. Gimana ngelihatnya? Nah, kita langsung ke tabelnya. Nah, ini dia. Kalau X tadi kan garis yang horizontal, yang mendatar. Kemudian Y adalah garis yang lurus ke bawah. Kayak gitu ya. Karena X-nya adalah kemah. Nah, jadi kita tulis kemahnya di bagian ini. Yang X, yang mendatar. Kemudian Y-nya adalah mesra. Jadi kita tulis mesra ke bawah seperti ini. Vertikal ya. X itu horizontal mendatar, kemudian Y-nya itu vertikal ke bawah. Kemudian isikan deret abjad A hingga Z pada sistem koordinat tersebut. Nah, seperti ini dari sini ya ngisinya. A, B, C, D, E, ke depan lagi F, G, H, I, J, ke depan lagi K, L, M, N, O, ke depan lagi P, Q, R, S, T. Oh, sorry, kakak kebiasaan nih ngomong bahasa Inggris. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z-nya karena tidak muat, kita memakai satu kotak untuk dua huruf ini. Oke ya. Nah, kemudian lihat nomor 3. Jika tidak mencukupi, nah ini tadi, gunakan sel terakhir untuk dua huruf sekaligus, yaitu Y dan Z. Kemudian kita lihat, gunakan gambar tersebut untuk memecahkan soal sandi dengan cara, soal pertama tadi, petunjuknya adalah AR. Nah, ini, AR. Kita lihat koordinatnya, AR. A di sini, kemudian kita cari R di Y. A-nya ini X duluan ya, selalu X duluan. X, kemudian Y. A, kemudian kita cari R. Oh, di sini R. Ketemu di mana dia? A dan R. Ketemu di S. Berarti petunjuk yang pertama adalah huruf S. Seperti itu. Dan seterusnya kalian cari lagi. Misalnya di sini tadi ada KM. Kalau K dengan M, berarti ketemunya di mana? Ketemunya di huruf A. Berarti petunjuk yang selanjutnya adalah huruf A. Dan seterusnya sampai kalian menemukan pesan rahasia yang tersimpan di dalam sandi koordinat. Nah, adik-adik, yang terakhir merupakan sandi kotak. Nah, ini menarik ya. Gimana sih sandi kotak ini, Kak? Nah, ini kelihatannya ribet, tapi sebenarnya simpel sekali. Nah, kita lihat di sini, terbagi seperti ini ya. Terbagi berapa baris nih? 3 baris ke samping, 3 kotak ke samping, dan 3 kotak ke bawah. Jadi ada 9 kolom di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita isikan dengan huruf-huruf A, B, C, masing-masing 3 huruf, kemudian sisanya Y dan Z di belakang. Seperti ini ya. Nah, terus bagaimana Kak kita menuliskan kalau A gimana? Nah, kalau A, kita ikutin garisnya, gini. Nah, ini A. A. A kan di sini. A di posisi pertama. Nah, gitu ya. A di posisi pertama. Karena A di posisi pertama, jadi simbolnya adalah seperti ini.
Kemudian gimana kalau mau nulis B, Kak? Kan dia sama-sama di dalam ruangan yang sama, di dalam kotak yang sama. Nah, ini fungsi dari titik-titik ini adik-adik. Nah, kalau B titiknya 1, kalau C titiknya 2. Kalau A, karena dia di tempat pertama, dia tidak pakai titik. Kita pakai garisnya aja nih, ikutin garis ini seperti ini bentuknya. Kemudian kalau B, berarti garis yang A tadi ditambahkan titik 1. Nah, itu berarti huruf B. Kalau huruf C, berarti garis yang tadi ditambahkan titik 2. Nah, itu huruf C. Gimana kalau huruf M, Kak? Nah, ini nih, M. M bentuk kotaknya gimana? Bentuk kotaknya full ya, kayak gini ya. Full. Berarti simbol huruf M adalah seperti ini, kotak seperti ini. Nah, kemudian kalau N gimana, Kak? Kalau N berarti kotak full ini, karena dia di tempat kedua setelah huruf M. Lihat titiknya. Oh, titiknya 1, berarti titiknya 1. Nah, ini huruf N. Kemudian huruf O gimana? Sama. Kotak full, sesuai bentuk kotaknya, tempat si huruf O berada, kemudian titiknya ada 2. Kita tambahkan titik 2. Oh, ini O. Seperti itu ya. Kayak kita lihat nih, P. Pramuka nih, dia nulis pramuka. Kita lihat di sini, P. P di tempat pertama. Nah, bentuk garisnya sama kan seperti ini. Nah, 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Betul ya? Kemudian R. R di kotak yang sama dengan P, tapi dia di tempat ketiga. Jadi kita menulisnya kotaknya dulu kayak tadi. Nih, 1, 2, 3. Kemudian titiknya 2. Nah, itu huruf R. Nah, mari kita baca sama-sama ya. Kalian hanya perlu membentuk huruf sesuai dengan posisinya di dalam kotak. Dan jika huruf yang akan Anda tulis termasuk dalam huruf kedua dari kotak, maka Anda cukup menambahkan 1 titik. Nah, apabila posisi hurufnya berada pada huruf ketiga di kotak tersebut, tambahkan 2 titik. Seperti itu saja. Oke, adik-adik, bisa dimengerti? Bisa dong. Oke, setelah Kak Dia jelaskan mengenai sandi-sandi tersebut, nah sekarang tugas adik-adik adalah untuk menemukan pesan rahasia dari sandi-sandi berikut ini. Nah, ada pesan rahasia nih yang udah Kak Dia selipkan di dalam sandi-sandi ini. Nah, yang pertama itu menggunakan sandi AZ. Nah, nanti di-review lagi ya sandi AZ-nya tadi yang gimana. Kalau lupa, dilihat lagi. Nah, kemudian yang kedua gunakan sandi AN. Kemudian yang ketiga, gunakan sandi koordinat dengan kata kunci X merah dan Y putih. Nah, gimana tuh? Jangan sampai lupa ya, kalau X dia yang mendatar, berarti kalian harus menulisnya kayak gini. Merah. Kemudian ke bawah, putih. Nah, terus dibikin kotaknya, isi dengan huruf-huruf seperti tadi. Baru selesaikan sandinya, gitu ya. X dan Y, jangan lupa. Nah, kemudian yang nomor 4, gunakan sandi koordinat juga, tapi dengan kata kunci koordinat X kemah, Y mesra. Sama seperti ini, tapi ganti aja. X-nya jadi kemah, Y-nya jadi mesra. Baru kalian pecahkan ini pesan rahasianya apa. Nah, kemudian yang kelima, gunakan sandi N. Nah, eliminasi kata N, hapus kata N dari kata yang sudah kakak kasih di sini. Nanti kalian akan tahu, oh ini katanya ini, gitu ya. Oh, pesan rahasianya ini. Oke, dan yang terakhir, menggunakan sandi kotak. Nah, ini yang paling menarik. Gunakan sandi kotak yang tadi, boleh dilihat lagi di videonya, diputar ulang, kemudian di screenshot, dilihat. Nah, adik-adik coba temukan huruf-huruf apa saja yang ada di dalam nomor 6 ini. Oke, kalau adik-adik sudah selesai, silakan adik-adik kirimkan pesan rahasia yang tersimpan dari nomor 1 sampai nomor 6 kepada kakak pembina masing-masing ya. Ditunggu, karena ini akan ada skornya nih, akan ada nilai plus bagi adik-adik yang paling cepat menyelesaikan sandi pramuka kita pada hari ini. Baik adik-adik, demikianlah kegiatan pramuka kita pada hari ini. Tepuk pramuka! Kak Dia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.